Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak Eko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Business Plan Sanggowipong. Sanggowipong sendiri menawarkan pisang goreng wijen kopong yang manis dan gurih dengan kualitas yang tinggi. Ini adalah data diri kelompok kami dengan saya sendiri Ulfianti dan nanti ada rekan saya yaitu Eva Pareklamen. Untuk selanjutnya yaitu agenda bisnis kami. Yang pertama ada tentang bisnis kami, yaitu ada ide bisnis, karakter bisnis. Yang kedua ada analisis pasar, yang terdapat ada market pasar, strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu proyeksi keuangan tentang biaya awal dan pendapatan. Tentang bisnis kami, yaitu latar belakang. Yang pertama, kesukaan masyarakat terhadap makanan manis. Di Indonesia, masyarakat sangat menyukai makanan manis terlebih sekitar Malang. Sanggowipong, perpaduan antara lembut pisang dan renyah menjadi salah satu pilihan camilan yang mudah disukai dan dicari oleh banyak orang. Yang kedua, inovasi kekinian. Sanggowipong merupakan produk inovasi kekinian yang masih diminati oleh banyak orang. Ini menjadi peluang usaha yang potensial karena Sanggowipong memiliki daya tarik tersendiri, karena terdapat biji wijen serta varian rasa dan bentuknya yang unik. Yang ketiga, bahan baku mudah ditemukan. Sanggowipong menggunakan bahan baku pisang yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Hal ini memudahkan dalam produksi. Yang keempat, variasi pengguna. Sanggowipong tidak hanya dijadikan cemilan, tetapi juga bisa menjadi buah tangan atau oleh-oleh. Kreativitas dalam mengolah pisang menjadi berbagai jenis makanan dan minuman dapat menarik minat konsumen yang lebih luas. Contohnya, sanggowipong dapat diolah menjadi kue, puding, selai, atau bahkan minuman sehat. Pasarnya pun cukup luas. Yang kelima, daya tarik ketika digoreng. Sanggowipong mengembang menjadi ciri khas ketika digoreng, sehingga menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada ide dan bidang usaha. Ide atau konsep bisnis kami yaitu konsep ini menggabungkan inovasi dengan bahan baku pisang yang mudah ditemukan, serta menawarkan camilan manis dan renyah yang diminati oleh banyak orang. Sanggowipong memiliki daya tarik tersendiri karena rasanya yang manis, crispy, dan teksturnya yang lembut ketika dimakan. Renyah ketika digoreng. Dengan memperhatikan latar belakang dan potensi pasar, bisnis ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi usaha yang sukses. Bidang usaha kami yaitu kuliner. Ini menu yang kami sediakan. Yang pertama yaitu ada sanggowipong berbentuk bulat dengan taburan lelehan coklat. Yang kedua ada bentuk memanjang dengan isian coklat yang lumer atau vanila. Di sini kami hanya menyediakan dua varian rasa yaitu coklat sama vanila. Untuk bentuknya juga ada dua, bentuk bulat dan bentuk memanjang. Untuk bentuk bulat sendiri yaitu taburannya dikasih di atas pisang ketika udah digoreng. Untuk yang bentuk memanjang, selainya atau isiannya itu dimasukkan ke dalam pisang yang udah digoreng. Selanjutnya karakter bisnis. Jelaskan dengan rinci mengenai produk yang Anda tawarkan. Kami menawarkan camilan sanggowipong adalah camilan yang terbuat dari pisang yang digoreng hingga kekuningan dan crispy dan diberi isian atau lelehan coklat yang lumer di mulut. Apa yang menyebabkan produk atau jasa Anda ini menjadi pilihan bagi pembeli? Produk kami sanggowipong menjadi pilihan karena yang pertama bentuknya yang berbeda, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga kualitas terjamin, yang keempat tanpa pengguna bahan pengawet, yang kelima tekstur yang lembut dan renyah, yang keenam tanpa pemanis buatan. Selanjutnya ada apa keunggulan produk Anda dibandingkan milik pesaing. Yang pertama, rasa yang lezat dan beragam. Alasannya, sanggowipong memiliki rasa yang manis dan renyah yang sulit ditolak. Variasi isian seperti coklat dan vanila memberikan pengalaman rasa yang berbeda-beda. Konsumen dapat memilih sesuai selera. Manfaatnya, menarik minat pembeli yang mencari camilan dengan cita rasa yang enak dan beragam. Yang kedua, tekstur yang menarik. Alasannya,
Ketika digigit, sang gowipong akan mengeluarkan lelehan coklat, rasa yang manis dan nikmat. Teksturnya yang renyah membuat menjadi camilan yang menyenangkan. Manfaatnya memberikan sensasi berbeda dan mengundang ketertarikan bagi para pembeli. Yang ketiga, inovasi dan kekinian. Alasan, sang gowipong merupakan inovasi dari pisang tradisional, konsepnya yang kekinian menarik minat generasi muda. Manfaatnya menjadi suatu pilihan bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan trendy. Yang keempat, harga terjangkau. Alasannya, harga sang gowipong relatif terjangkau. Manfaatnya menarik para konsumen dengan anggaran terbatas. Yang kelima, kemudahan dalam mendapat. Alasannya, sang gowipong dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari gerai pinggir jalan hingga restoran. Manfaatnya, pembeli tidak perlu repot mencari produk ini. Yang terakhir yaitu pilihan rasa yang beragam. Alasannya, sang gowipong hadir dalam berbagai varian rasa dan olahan lain sehingga cocok untuk berbagai selera. Manfaatnya memenuhi preferensi pembeli dengan berbagai pilihan rasa. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eva Bareklamen. Poin berikutnya itu apa yang disadari masih menjadi kekurangan pada produk atau bisnis kami. Yang pertama itu analisis produk. Pertama-tama, kami perlu melakukan analisis mendalam tentang produk makanan ini. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki? Yang kedua itu penyempurnaan rasa dan kualitas. Jika cemilan ini memiliki masalah dengan rasa atau kualitas, perlu melakukan suatu pertimbangan untuk penyempurnaan. Mungkin perlu menggantikan bahan baku, mengubah resep, atau meningkatkan proses produksi. Yang ketiga itu pemasaran yang efektif. Jika cemilan yang baik memerlukan pemasaran yang efektif, pastikan cemilan ini dikenal oleh target pasar yang tepat. Gunakan platform seperti media sosial, iklan, dan promosi lainnya untuk meningkatkan kesadaran. Yang keempat itu feedback pelanggan. Dengarkan apa yang pelanggan katakan tentang produk ini. Mereka mungkin memiliki pandangan berbeda tentang kekurangan produk. Ada masukan dari pelanggan, pertimbangan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Yang kelima itu inovasi. Teruslah berinovasi. Apakah ada cara untuk memperbaiki produk ini? Mungkin dengan menambah varian rasa baru, mengurangi kandungan gula, atau menghadirkan fitur unik. Terus kekurangan yang tanpa kami sadari, yaitu yang pertama itu karena mudah dibuat sehingga banyak yang meniru atau lebih memilih bikin sendiri dibanding beli. Yang kedua itu tidak tahan lama renyahnya. Yang ketiga varian rasa terbatas. Yang keempat simpan di tempat yang kedap udara. Yang berikut itu market pasar. Jelaskan siapa target pembeli potensial atas produk atau jasa yang bisnis Anda tawarkan. Target pembeli dari cemilan kami dari semua usia dari umur 6 tahun karena pada produk kami ini ada varian rasa yang manis dan rendah dan tidak memiliki rasa pedas. Terus sebutkan dan jelaskan beberapa pesaing bisnis Anda di target pembeli yang sama. Pesaing langsung, yang pertama itu pesaing langsung adalah bisnis yang menawarkan produk atau layanan serupa. Mereka beroperasi di pasar yang sama dan menargetkan basis pelanggan yang sama. Yang kedua itu pesaing langsung merupakan ancaman langsung terhadap pangsa pasar dan pendapatan. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan laba dan penjualan, pesaing langsung berusaha untuk merebut pelanggan dan pangsa pasar dari perusahaan lain yang sejenis. Terus apakah produk Anda ini dijual langsung kepada pembeli atau dijual melalui pihak lain? Menjelaskan pilihan Anda dan bagaimana itu dilakukan. Kami menjual produk secara langsung dan juga melalui pihak lain seperti mengirimkan brosur ke rekan untuk diposting di media sosial atau open just tip.
Poin berikutnya itu strategi pemasaran. Yang pertama itu promosi online. Promosi online ini kami menggunakan media sosial seperti Instra- Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook untuk memperkenalkan produk dan promosi diskon. Yang kedua itu promosi offline. Itu seperti memberikan sampel gratis di area yang ramai dan bekerja sama dengan kafe atau toko di sekitar lokasi. Yang ketiga itu membership atau membership program. Itu menawarkan program loyalitas dengan diskon khusus bagi pelanggan yang sering membeli. Kami juga melakukan berbagai strategi seperti memperbaharui varian rasa yang unik dan packing yang menarik. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Biaya awalnya yaitu ada bahan baku, yang pertama pisang 1 tandan, tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka, tepung beras, garam dan vanila bubuk, baking powder, margarin dan wijen hitam, minyak dan gas, packaging, logo, coklat dan vanila. Semua itu kami total habis 175.000, dan estimasi kami harus menjual 30 piece dengan harga satu kotaknya itu 10.000. Jadi kami memprediksi 30 piece dikali 10.000, 300.000. Jadi HPP kami 300.000 dikurangi biaya yaitu 175.000, kami laba 125.000. Itu hanya prediksi saja. Selanjutnya yaitu terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.